Halo, jumpa lagi para penonton, para subscriber, para bapak dan ibu yang menonton video ini di Genu Channel. Semoga sehat, semangat, dan sukses selalu. Pada konten video kali ini saya sedikit memberikan membagi ilmu kepada penonton, kepada bapak dan ibu-ibu yang menonton atau para penonton video ini. Jadi ada beberapa orang yang pernah menanyakan ke saya, ini sebenarnya hal yang sering terjadi, namun banyak sekali yang tidak sadar bahwa sebenarnya dengan melakukan sesuatu hal tersebut itu dapat mengandung unsur pidana. Nah, Bapak Ibu para penonton semua yang menonton video ini, pada kali ini saya akan membahas bagaimana kalau seseorang atau orang saling melakukan atau saling memberikan laporan di kepolisian. Nah, contohnya si A bermasalah hukum dengan si B, atau ada suatu tindak pidana yang dilakukan, contohnya si A ke si B, yang kemudian si A tersebut seolah-olah mengaku sebagai, maksudnya si B ini mengaku sebagai korban. Nah, kemudian si B melakukan laporan di kepolisian. Nah, itu bagaimana? Nah, kedua, si B berantamnya sama si A. Nah, si A juga membuka laporan atau melaporkan ke pihak kepolisian bahwa si B telah melakukan suatu tindak pidana terhadap dirinya. Nah, ini kan sering terjadi yang kemudian terjadi ujungnya saling melapor di kepolisian. Nah, ini sangat seru sekali ini, Jadi ada si A mengklaim dirinya sebagai korban, si B mengklaim dirinya sebagai korban. Nah, siapa pelakunya di sini nih? Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, para penonton semua, untuk melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu tindakan melaporkan ke pihak kepolisian. Karena jika melakukan suatu tindakan tersebut, contohnya membuka laporan ke pihak kepolisian, tapi Anda bukan sebagai korban, namun Anda seharusnya adalah sebagai pelapor, sebagai pelaku. Nah, ini mengandung unsur pidana, teman-teman ya, Bapak Ibu semua yang menonton video ini. Jadi contohnya ini kejadian yang pernah terjadi. Nah, si A memukul si B. Setelah si A memukul si B, si A ini kemudian seolah-olah dia menjadi korban, yang kemudian membuka atau membuka laporan di pihak kepolisian, melakukan laporan di pihak kepolisian. Nah, kemudian tidak lama kemudian si B juga membuat laporan di pihak kepolisian bahwa saya korban dari si A. Nah, di sini kadang-kadang memang banyak sekali yang melakukan hal ini. Jadi hati-hati, pihak kepolisian itu, penyidik itu tidak sangat teliti. Nah, ini sangat teliti. Pihak penyidik itu sangat teliti. Jadi memang secara umum pihak kepolisian itu tidak bisa menolak, tidak boleh menolak pengaduan, laporan dari masyarakat. Jadi kalau si A melapor ke pihak kepolisian, polisi tetap menerima laporannya. Si B melaporkan ke pihak kepolisian, polisi tetap menerima laporannya. Nah, cuman di sini pihak penyidik itu akan melakukan proses penyelidikan, mencari kebenaran, mencari bukti-bukti yang menjadi bukti permulaan yang kemudian akan ditetapkan nanti siapa ini yang sebenarnya salah, siapa yang
yang sebenarnya benar gitu. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu ini sebagai pelaku, nah kemudian Bapak Ibu malah membuat laporan ke pihak kepolisian, sedangkan korban sedangkan korban juga membuka laporan di kepolisian. Nah, di sini dapat mengandung unsur pidana. Apa unsur pidananya? Unsur pidana itu kalau nantinya ujungnya ya, laporan Bapak dan Ibu itu tidak terbukti, yang kemudian itu hanya sebuah tuduhan yang memang tidak ada bukti, maka itu dapat disebutkan sebagai pencemaran nama baik. Bapak Ibu hati-hati. Jadi memang nggak boleh. Jadi kalau memang benar Anda sebagai korban, ya udah silakan membuat laporan di kepolisian. Jangan mengklaim bahwa Anda itu kalau Anda pelaku ya kalau Anda pelaku ya udah. Anda jangan membalikan sesuatu hal atau membalikan kejadian yang kemudian seolah-olah Anda itu sebagai korban. Nah, begitu. Jadi ketika orang mengklaim dirinya sebagai korban yang harusnya sebagai pelaku, nah itu nantinya akan mengandung unsur pidana ya. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam membuat laporan, benar teliti, benar-benar menganalisis dulu, jangan karena merasa bahwa jadi ada lagi kejadian yang seperti ini ya. Dia ini pelaku yang kemudian pura-puralah dia gores-gores badannya dia, kemudian dia mukul-mukuli badannya dan segala macam. Nah, kemudian dia melakukan sendiri, orang lain nggak ada yang melihat, contohnya ya kan, tiba-tiba membuat laporan di pihak kepolisian. Nah, kemudian diambillah keterangan-keterangan nanti dari saksi. Nah, keterangan saksi itu nanti kan bisa membuktikan itu akan benar-benar dilakukan oleh orang lain atau dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jangan seenaknya aja membuka laporan, jangan merasa bahwa ya karena pihak kepolisian kan tidak bisa menerima laporan ya jangan seenaknya juga yang kemudian membuka laporan tapi Anda sebenarnya bukan seorang korban. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kira-kira pada konten video ini kurang lebih yang bisa saya berikan sedikit pencerahan atau berupa sharing-sharing ya di konten video ini. Maka semoga bermanfaat ya buat Bapak Ibu dan penonton semua yang menonton video ini. Silakan support channel ini dengan subscribe, dengan memberikan komentar-komentar di bawah kolom komentar, atau membagikan video ini ke orang lain biar orang lain juga dapat memahami, biar orang lain juga terbantu gitu mendapatkan suatu ilmu yang memang harus dipahami gitu ya. Jadi kira-kira demikian ya Bapak Ibu ya. Semoga sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa kembali.